ada beberapa nih kasus kecelakaan yang dijamin sama yang tidak dijamin sama Jasara Harja. Korban kecelakaan yang dijamin oleh negara dengan maksimal plafon yang kami bisa bayarkan ke rumah sakit itu 20 juta rupiah. Itu luka-luka Pak ya? Untuk luka-luka. Jadi tadi untuk meninggal 50 juta rupiah kita kasihkan secara via transfer Pak ya. Via transfer ke ahli waris yang sah. Untuk luka-luka plafonnya itu 20 juta rupiah. Langsung kita terbitkan surat jamin ke rumah sakit. Sahabat TV Pari di mana saja berada, kali ini di podcast kita pada kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenai asuransi atau apa istilahnya kalau dalam hal kecelakaan adalah Jasara Harja yang biasanya kita kenal jaminan kecelakaan. Nah, untuk hari ini di podcast kita kali ini saya sengaja mengundang dari Jasara Harja untuk membahas mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan asuransi itu. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Fikri. Betul Pak. Iya, oke. Selamat sore Pak Fikri. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, baik Pak. Pak, kita langsung saja nih Pak. Pak, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warga nih Pak terkait dengan Jasara Harja. Nah, mengenai asuransi yang diberikan ini Pak, kira-kira seperti apa sih Pak? Asuransi wajib yang diberi amanah tugas oleh negara. Nah, yang pertama itu memberikan santunan untuk korban kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan wajib dan iuran wajib. Undang-Undang 33 dan 34. Jadi fokus utamanya di dua itu tadi. Memberikan santunan, yang kedua itu mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat. Oh begitu Pak ya. Jadi sumber dananya dari situ Pak ya. Nah, terus misalnya Pak kalau terjadi sebuah kecelakaan, nah bagaimana proses klaim santunan sendiri itu Pak? Berapa lama kira-kira prosesnya sehingga bisa mendapatkan santunan itu bagi korban ini Pak? Nah, jadi kalau biasa aja kan kita by case ya. By case dalam artian kecelakaan itu harus terlapor dulu di kepolisian. Jadi pada saat mungkin tahapannya saya jelaskan dari awal. Jadi masyarakat yang mengalami kecelakaan itu tahapan pertama itu melapor ke kepolisian. Jadi kepolisian menginput datanya itu di IRSMS, Integrated Road System Management System. Dari RSMS itu akan terintegrasi ke sistem kami, DASI namanya, DASI Jasara Harja. Dari DASI itu akan melihat petugas itu langsung menjemput bola turun ke lapangan. Kita akan memverifikasi kasus kecelakaannya. Nah, terus dilihat dulu apakah dia korbannya bagaimana Pak, apa dia meninggal atau luka-luka. Nah, jadi apabila untuk korban meninggal dunia, pertama itu tadi yang saya bilang, kita verifikasi proses kecelakaannya. Meninggal dunia, kita lagi jemput ke rumah duka. Verifikasi ahli waris yang sah dari korban. Jadi ahli waris yang sah Jasara Harja itu berbeda dengan ahli waris secara umum. Jadi kalau ahli waris secara itu hanya 3 tingkat. Yang pertama suami istrinya bila sudah menikah, yang kedua anaknya, yang ketiga orang tuanya. Nah, itu yang berhak menerima santunan dari Jasara Harja. Terus nominalnya berapa sih kalau santunan yang meninggal dunia? Santunan meninggal dunia itu nominalnya 50 juta. Dibuatkan kepada ahli waris yang sah yang tadi itu yang saya maksudkan. Dan apabila ketiga tangga ahli waris itu tidak ada, maka diberikan biaya penguburan. Biaya penguburannya itu 4 juta rupiah kepada pihak yang bertanggung jawab menguburkan korban. Itu untuk korban yang meninggal dunia. Nah, terus bagaimana sih kalau untuk korban yang luka-luka? Tahapan awalnya sama. Tetap korban kecelakaan melaporkan ke kepolisian. Nanti kepolisian sama juga tadi menginput laporan polisi terintegrasi ke sistem kami, ke DASI kami. Terus jemput bola juga. Tadi kan kita verifikasi kecelakaannya, jemput bola itu ke rumah sakit. Karena yang luka-luka pasti kan dibawa ke rumah sakit. Nanti kita ke rumah sakit, jemput bola, ketemu langsung dengan pasiennya, memastikan bahwa kondisinya seperti ini sekarang, bahwa pasien juga dalam perlindungan Jasara Harja, bahwa negara hadir untuk korban-korban kecelakaan. Nah,
Terus apabila sudah selesai, kita terbitkan surat jaminan. Surat jaminan itu berisikan bahwa korban atas nama A adalah korban kecelakaan yang dijamin oleh negara dengan maksimal plafon yang kami bisa bayarkan ke rumah sakit itu 20 juta rupiah. Itu luka-luka Pak ya? Untuk luka-luka. Jadi tadi untuk meninggal 50 juta rupiah kita kasihkan secara via transfer Pak ya, via transfer ke ahli warisan sah. Untuk luka-luka plafonnya itu 20 juta rupiah. Langsung kita terbitkan surat jaminan ke rumah sakit. Jadi berapapun biaya yang dihabiskan di rumah sakit, kami bayarkan ke rumah sakit maksimal 20 juta rupiah. Itu luka-lukanya Pak yang di biaya 20 juta itu lukanya seperti apa? Misal luka berat, ringan, atau luka bagaimana Pak? Secara keseluruhan Pak. Secara keseluruhan 20 juta itu Pak ya? Rupiah maksimal kami bisa surat jaminannya ke rumah sakit. Berapa lama Pak itu? Misalnya perawatan di rumah sakit ini Pak, masih dirawat. Misalnya kalau 10 hari dirawat di rumah sakit, tidak ada batas waktunya Pak. tidak ada batas waktunya. Selama dia berobat dan dirawat akibat dari efek kecelakaannya itu, dan plafonnya belum habis 20 juta, itu masih tetap di dalam perlindungan jasa harga. Nah, bagaimana kira-kira Pak, misalnya kalau yang korban kecelakaan ini adalah karyawan salah satu perusahaan swasta Pak, dia peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dia kecelakaan, asuransi yang mana, yang santunannya mana dia peroleh sebenarnya Pak? Jadi jasa harja, BPJS Ketenagakerjaan dan Asabri itu sama-sama badan usaha milik negara. Jadi kami itu ada namanya koordinasi manfaat. Koordinasi manfaat dalam artian untuk khusus kasus kecelakaan, penjamin pertamanya itu jasa harja. Oh, jasa harja Pak ya. Penjamin pertamanya dengan batas plafon tadi maksimal 20 juta rupiah. Apabila dia sudah melebihi biaya 20 juta rupiah, akan langsung otomatis dialihkan ke BPJS bila dia peserta BPJS aktif. Oh gitu. Nah, begitupun juga jika dia mau pakai BPJS Ketenagakerjaannya boleh dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi harus tunggu dulu maksimal 20 juta rupiah. Karena selama dia korban kecelakaan dan kasusnya dijamin oleh jasa harja, harus jasa harja dulu. Jasa harja Pak ya. Nah, terus begitu juga kan ada beberapa nih kasus kecelakaan yang dijamin sama yang tidak dijamin sama jasa harja. Yang tidak dijamin jasa harja mana Pak? Terus kalau untuk korban yang tidak dijamin jasa harja itu yang pertama, kecelakaan tunggal kendaraan pribadi. Yang kedua, berkendara dalam kondisi mabuk atau tidak sadar. Yang ketiga, berkendara dalam mungkin niatnya untuk adu balapan. Terus yang keempat, berkendara percobaan bunuh diri sudah ya, bunuh diri. Terus yang kelima, berkendara karena bentuk kriminalitas. Misalkan dia begal lah, kecelakaan. Kalau memang terbukti dia kriminalitas. Terus yang keenam, kerugian material pada kendaraannya akan terjamin. Jadi yang dijamin itu orangnya ya, Pak ya. Kendaraannya. Rugi dasar aja rugi Pak kalau kendaraannya juga dijamin juga. Jadi, Pak ya. Betul. Jadi salah satu koordinasi manfaat dari jasa harja dan BPJS itu untuk di poin pertama, kecelakaan tunggal. Kan kadang-kadang masyarakat bingung. Dia berkendara kecelakaan tunggal, itu tetap juga kita edukasi untuk lapor polisi, karena itu sudah by system Pak. Jadi by system, apabila polisi sudah menginput laporan polisinya terlempar ke kami akan melihat kasusnya, dia terjamin ke apa tidak terjamin. Apabila dia laka tunggal tidak terjamin jasa harja, dia secara sistem juga akan teralihkan ke BPJS. Nah, jadi tetap masyarakat tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berobat. Laka tunggal Pak ya. Iya. Misalnya Pak, kalau ini kan ada kendaraan baru nih Pak, kan yang mungkin yang ditanggung oleh jasa harja yang kendaraan mesin mungkin Pak ya? Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Nah, bagaimana kalau misalnya kendaraan elektrik dia gunakan kemudian kecelakaan? Nah, bagaimana itu Pak? Jadi untuk kendaraan listrik itu beda sepeda listrik, beda motor listrik Pak ya. Kalau untuk kasus motor listrik, dia itu harusnya masuk ke Samsat secara datanya dari kata Samsat kalau motor listrik. Dan sekarang itu Bapak bisa dilihat ada plat, kalau ada plat warna biru itu motor listrik. Berbeda dengan sepeda listrik. Selama dia motor listrik kecelakaan dua kendaraan terjamin saja. Apabila dia sepeda listrik yang tidak terregistrasi jatuh sendiri atau tabrakan sesamanya, sesamanya sepeda listrik sesamanya. Kalau sepeda listrik tabrakan dengan sepeda motor? Kalau untuk khusus itu Pak, berarti kami yang jamin itu sepeda listriknya, bukan motornya. Karena Undang-Undang 34 itu kami menjamin pihak ketiga akibat yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang kita kendarai. Jadi sebenarnya esensinya itu kalau kita membayar SW di KLLG tiap tahun di Samsat, sumber dari jasa harja Undang-Undang 34, kita membayar itu untuk korban yang diakibatkan oleh kendaraan kita. Jadi misalkan contohnya tadi Pak, sepeda motor yang terregistrasi di Samsat
bertabrakan dengan sepeda listrik. Yang kami jamin itu sepeda listriknya. Oh, sepeda listriknya bukan orangnya, Pak? Sepeda listrik, maksudnya orang yang orangnya. Iya, Pak. Pihaknya. Oh, iya. Saya kira sepeda listriknya Pak. Wah, luar biasa. Bisa tanggung sepeda listrik kecelakaan, Pak. Oh, jadi tetap ditanggung ini, Pak. Yang korban menggunakan sepeda listrik. Ya. Tapi kalau sepeda listriknya tidak terregistrasi di Samsat, memang tidak, Pak. Jadi sepeda listrik itu memang tidak tetap ditanggung Pak jasa raja. Justru yang menaiki kendaraan bermotor itu yang kami tidak tanggung. Oh, iya begitu Pak ya. Jadi istilahnya itu kalau bahasa sederhananya itu tabrakan dua kendaraan. Misalkan ini yang kendaraan bermotor ya sama-sama motornya. Kendaraan bermotor A tabrakan dengan kendaraan bermotor B sama-sama bermotor, itu saling menjamin, Pak. Saling menjamin. Jadi kendaraan A menjamin pihak atau pengendara kendaraan motor B, begitupun sebaliknya kendaraan bermotor B menjamin pengendaraan bermotor A. Iya. Karena kembali lagi yang kami jamin itu pihak ketiga atau korban yang diakibatkan kendaraan yang gimana. Yang menarik sekali Pak. Berbeda dengan sepeda motor kayak bertabrakan dengan pejalan kaki. Iya. Kan ya, pejalan kaki atau sepeda listrik lah sepeda angin. Yang dapat jaminan itu sepeda angin atau sepeda listrik karena dijamin oleh kendaraan bermotor yang tadi. Oh. Sedangkan kendaraan bermotor itu tidak ada penjaminnya. Iya betul. Betul. Kecuali masuk asuransi lagi Pak nih. Masuk asuransi yang lain itu di luar. Ada di luar dari dasar aja Pak ya. Tapi beda lagi kalau misalkan dia kecelakaan tunggal atau kendaraan bermotor umum, itu Undang-Undang 33 maksudnya. Iya. Jadi kalau Undang-Undang 33 Pak, itu kan mengenai fokus ke penumpangnya. Jadi kalau Undang-Undang 33 itu ada namanya iuran wajib kendaraan bermotor umum untuk di darat, misalkan bus. Kalau di sini istilahnya itu PT-PT ya. Kalau PT itu dia kecelakaan tunggal pun dijamin oleh Jasara Harja. Kecelakaan tunggal kalau PT-PT-nya kecelakaan Pak. Biar PT-PT-nya masuk dalam lubang kemudian terguling dijamin oleh Jasara. Dijamin semua penumpang semua penumpangnya, biasa. Supir dan kru dijamin oleh Jasara Harja. Undang-Undang 33. Itu Pak ya. Makanya itu yang membedakan tadi Undang-Undang 33 sama dengan Oke Pak, menarik ini Pak. Kembali ke tadi yang sepeda listrik Pak. Ini kan ya di luar lagi sepeda listrik Pak. Kalau misalnya jenis kendaraannya becak Pak, misalnya kalau kita di dalam becak misalnya, kemudian kita ditabrak juga sama kendaraan sepeda motor, bagaimana ini Pak? Apakah kita juga ditanggung oleh maksudnya penumpang becaknya? Penumpang becaknya? Ditanggung. Tapi kalau misalnya becaknya yang ditabrak, kemudian pengayunya kecelakaan, bagaimana Pak? Harus by case Pak. By case dalam artian yang nabrak ini siapa Pak? Oh begitu. Jadi becak ini yang nabrak siapa? Kalau becak ini yang tabrak kendaraan bermotor, artinya dia dijamin oleh kendaraan bermotor yang nabrak tadi ini, baik itu pengendara becaknya maupun penumpang becaknya, itu bukan sama motor. Beda halnya kalau kendaraan becak ini, misalkan ada kejadian kan jalan pemuda itu turun ke bawah. Iya betul. Misalkan becaknya turun, mungkin remnya kurang bagus atau apa, dia kecelakaan tunggal. Baik itu yang pengemudi becaknya maupun penumpang becaknya itu tidak bisa dijamin disana. Karena penjaminnya tidak ada, kendaraan bermotor resminya tidak ada. Oh itu intinya, yang penting ada penjamin, misalnya kendaraan motor, baik motor maupun mobil Pak ya, itu ada penjaminnya. Karena dia bayar iuran Pak ya. Bayar sumbangan wajib kalau dia kendaraan sumbangan wajib ya. SWD KLJ yang dibayar tiap tahun di Samsat itu Pak. Pak ya. Oke. Ya. Sangat jelas sekali disampaikan oleh pihak Jasara Harja mengenai siapa saja yang berhak menerima klaim daripada asuransi ketika kita mengalami kecelakaan di jalan raya. Baik Pak, ini kan misalnya kalau terjadi sebuah kecelakaan, bagaimana cara untuk mengajukan klaim? Syaratnya apa saja Pak diperlukan Pak? Syaratnya apa ya? Jadi seperti yang sedang tadi, syaratnya itu kan 2 case dulu. Dia korbannya itu luka-luka, meninggal dunia, dan juga sudah kasus terjamin Pak ya, sudah pas terjamin. Kalau untuk luka-luka cukup fotokopi KTP korban atau pasien. Kalau memang dia masih di bawah umur, fotokopi KTP yang walinya, orang tuanya, dan kartu keluarga itu sudah cukup bagi kami untuk menerbitkan surat jaminan guarantee letter ke rumah sakit. Kalau untuk korban yang kecelakaan dan meninggal dunia, itu berkas-berkas yang mungkin semua orang insya Allah punya Pak. Jadi kayak KTP, kembali KTP korban, kalau dia sudah menikah buku nikah, kartu keluarga, kalau dia anak akta kelahiran, seperti itu.
dan terutama buku rekening. Karena kami itu sudah cashless, 100% cashless, tidak ada lagi uang tunai. Jadi semua pemindah bukuan lewat buku rekening. Dan juga jasa raja itu terintegrasi datanya Pak sama Capil dan Bank BRI. Jadi semua pembayaran yang kita lakukan itu semua sudah prudensial ya Pak, sudah prudensial, jadi sudah tertelah bahwa korban atas nama ini ahli waris yang berhak itu ini. Jadi syaratnya itu berkasnya mungkin yang sederhana, yang bagi menikah buku nikah, bagi anak itu akta kelahiran, buku rekening, mungkin ada format dari kami itu format keterangan ahli waris yang diisi oleh kelurahan atau aparat setempat sekedar untuk mengetahui. Terus surat keterangan kematian. Cukup saja. Itu berapa lama Pak proses pencarian dananya itu Pak, klaimnya? Ini dari data yang kami Pak, jasa harja itu 1 hari 12 jam itu santunan meninggal sudah diterima. Ibaratnya kecelakaannya malam harinya, laporan polisi terbit, kami langsung mengunjungi rumah duka. Mengunjungi rumah duka, paling awal tuh kita harus menyampaikan berita duka Pak ya, karena kan kecelakaan musibah yang tidak semua orang. Tidak ada yang mau kecelakaan. Jadi berita duka, sampaikan berita duka, dan tujuan kami itu untuk membantu proses pengurusan. Jemput bola. Jemput bola. Ketika berkas sudah selesai, saat itu juga sudah bisa diproses santunan. Jadi tidak ada lagi istilah Pak? Tidak ada yang urus-urus. Kan biasa dulu itu Pak, kan ada beberapa isu yang berkembang bahwa jasa raja punya ini yang pihak-pihak ini yang bisa urus-urus ini supaya cepat diklaim begitu. Nah itu yang kita mau menghilangkan stigma masyarakat bahwa jasa raja punya ini. Nah bagaimana sekarang? Tidak ada Pak. Petugas wajib hukumnya datang ke rumah duka bertemu ahli waris yang sah. Itu Pak, sudah SOP dari kami. Memastikan ahli waris yang sah bapaknya kah, ibunya kah, atau anaknya. Dan orang tua dan ahli waris itu harus tahu dia punya hak nominalnya 50 juta tanpa ada potongan sepeser pun. Bahkan kami bisa bilang kalau ada pihak yang mengatakan bahwa ada potongannya, laporkan ke kami. Betul Pak ya. Yang kedua, prosesnya itu pemindah bukuan. Pemindah bukuan artinya apa? Nama ahli waris yang sah itu atau orang tuanya harus sesuai dengan buku rekening yang kami terima. Jadi betul-betul masuk ke rekeningnya, tidak ada potongan sama sekali. Jadi pihak ketiga sudah bisa dibilang mudah-mudahan tidak akan ada lagi. Oke. Ya Pak, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat secara umum Pak. Yang membedakan jasa harja dengan asuransi kecelakaan itu, kecelakaan lainnya Pak, misalnya asuransi yang mungkin ini asuransi yang seperti yang Bapak tadi misalnya prudensial, asuransi ini dengan jasa harja yang diberikan santunan jasa harja. Nah, apa sih bedanya nih Pak santunan? Jadi kalau untuk jasa harja kami itu fokusnya korban kecelakaan. Korban kecelakaan Pak ya. Kalau asuransi yang lain kan asuransi umum kan mungkin asuransi ya rumah, asuransi kendaraan paling sering. Kalau jasa harja itu di kami itu fokusnya ke penugasan Undang-Undang 33. Tapi kalau begitu Pak, kalau misalnya asuransi dia sudah dia sudah masuk ke asuransi, dia juga punya terdaftar di sebuah asuransi, tapi tetap jasa harja yang lebih dulu masuk ke santunan itu Pak, untuk biaya pengobatan itu Pak. Untuk biaya pengobatan saya kira itu mekanismenya jasa harja membayar dulu maksimal 20 juta, sisanya itu bisa ke BPJS atau asuransi lainnya. Itu Pak ya. Asuransi lainnya. Berbeda dengan korban yang meninggal dunia. Kalau korban meninggal dunia kan kami langsung memberikan ke ahli waris tadi itu 50 juta rupiah. Kalau memang dia ada asuransi lainnya itu bisa juga untuk korban meninggal dunia. Gitu Pak. Nah bagaimana Pak kalau misalnya penumpang ini Pak sementara dalam perjalanan, tapi dia meninggal di dalam perjalanan, misalnya dalam kapal, dia meninggal. Bagaimana itu Pak? Apakah ditanggung oleh jasa harja juga atau akibat kecelakaan atau penyakit Pak? Kalau penyakit? Kalau penyakit bawaannya itu kami tidak bisa menanggung. Tidak bisa menanggung. Meskipun dia dalam perjalanan dalam sebuah kendaraan atau angkutan
angkutan umum Pak. Nah, betul, tidak. Oh gitu Pak ya. Tapi ada beberapa case yang ibaratnya Jasara Harja itu menjamin kalau misalkan dia berdiri di pinggir kapal itu, berdiri di kapal kepeleset, itu yang dia mengalami kecelakaan, itu yang kami jamin. Oh gitu Pak ya. Oh dia kepleset ya, kepeleset di tangga kapal, kepeleset itu kecelakaan, dan terbukti oleh mungkin kalau diri Syah Bandar mungkin ya yang berhak mengeluarkan di sana, atau polisi Polairut, itu bisa mengeluarkan dan terbukti di situ bahwa ada kecelakaan yang terjadi dalam kapal tersebut, kan bisa. Tapi untuk dia kecelakaan meninggal karena penyakit bawaan, istilahnya itu natural death ya. Natural death itu kan nggak bisa ditanggung Pak ya. Oh ya. Tadi ini kita sudah jelaskan kecelakaan apa yang ditanggung oleh Jasara Harja. Nah, bagaimana Jasara Harja bekerja sama dengan rumah sakit dengan penanganan korban ini Pak. Nah, bagaimana ini Pak Jasara Harja dengan rumah sakit dalam proses penanganannya Pak? Seperti apa sih Pak? Jadi ekosistem Jasara Harja itu sekarang Pak, by system sudah koneksi dengan tadi itu saya bilang polisi, RSMS, BPJS, rumah sakit, Jasara Harja. Ya. Jadi semua itu ekosistem itu sudah terintegrasi. Terintegrasi. Jadi apabila masyarakat sudah melapor ke polisi, masuk di RSMS akan melempar ke Jasara Harja dan ke rumah sakit. Nanti Jasara Harja yang akan menentukan dia terjamin Jasara Harja apa tidak. Ya, kalau dia terjamin Jasara Harja akan masuk notifikasi ke rumah sakit di aplikasi juga. Apabila dia tidak terjamin Jasara Harja, dia akan melempar ke BPJS. Nah, terus pada saat selama pasien dirawat di situ, Jasara Harja akan memonitoring terus pasiennya, bagaimana kondisinya, sudah pulang, sudah baik atau dirujuk ke rumah sakit lain. Apabila dia dirujuk ke rumah sakit lain, rumah sakit tujuannya pun itu akan memberikan sinyal ke Jasara Harja melalui data rumah sakit bahwa ada pasien atas nama A dirujuk dari rumah sakit sebelumnya ke rumah sakit misalkan Wahidin kalau Makassar, itu akan terkoneksi terus. Jadi sekarang Pak serba koneksivitas, dan masyarakat bukan lagi masyarakat yang kesana kesini mengurus, tidak ada lagi masyarakat yang mengurus, semuanya serba sistem, dan petugas Jasara Harja jemput bola. Luar biasa Jasara Harja. Ternyata sampai saat ini Jasara Harja memberikan pelayanan terbaik Pak ya untuk masyarakat Pak. Jadi tidak ada lagi proses korban ini sudah sakit, urus kiri kanan, keluarga sudah menderita kesakitan, itu seluruh berkas, ternyata Jasara Harja sudah memberikan pelayanan yang maksimal lagi Pak ya, lebih prima lagi. Nah, kita tahu bahwa ini Pak Jasara Harja terus berupaya bagaimana caranya mendorong supaya angka kecelakaan agar bisa diminimalisir. Nah, apa saja yang peran-peran Jasara Harja sebagai penyedia santunan Pak ya? Ya, apa saja upaya yang dilakukan untuk menekan ini Pak kecelakaan? Dari tadi kita bicara mengenai kecelakaan, pas kecelakaan, santunan. Sekarang kita bicara mengenai pencegahan. Pencegahannya Pak ya. Jadi Jasara Harja itu Pak sudah banyak program Pak, program keselamatan transportasi namanya. Jadi sekarang kita berfokus ke bagaimana caranya kita menekan angka kecelakaan dan menekan tingkat fatalitas kecelakaan korban. Jadi kita itu harus bergandengan dengan stakeholder terkait. Kalau di Parepare sendiri itu kita rutin mengadakan FKL, Forum Komunikasi Lalu Lintas, Forum Verification bersama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan lainnya. Jadi secara periodik kita membahas, kita melakukan analisa dan evaluasi sebenarnya faktor penyebab apa sih itu di Kota Parepare yang menjadi penyumbang penyebab kecelakaan terbesar. Di situ kita melakukan analisis evaluasi. Pada saat kita menemukan ini loh dampaknya, ini loh penyebabnya, kita melakukan treatment agar kecelakaan itu bisa diminimalisir. Itu FKLL. Terus Jasara Harja itu juga rutin mengadakan Jumat Curhat. Jumat Curhat, kalau Jumat Curhat itu kami menggandeng Polsek Ujung Pak, bersama dengan Polsek Ujung kami masuk ke masyarakat, ke pelosok-pelosok masyarakat. Kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Karena kesadaran masyarakat tentang lintas itu harus Pak, harus kita tanamkan, kita sadarkan bahwa keselamatan di jalan itu tanggung jawab kita semua Pak. Tanggung jawab kita semua, bukan cuma kepolisian, Jasara Harja dan sebagainya lain. Terus kami juga itu
memasang spanduk himbauan lalu lintas. Mungkin Bapak biasa jalan-jalan di Kota Parepare, lihat ada spanduk himbauan bahwa di sini rawan kecelakaan dan lain-lain. Terus tiap bulan itu kami mengadakan SMS Blast. Jadi SMS Blast itu kita menggandeng My Ads Telkomsel. My Ads. Terus di situ kita akan blast ke titik-titik rawan laka di wilayah Parepare dan sekitarnya, bahwa di titik ini titik rawan kecelakaan dan harap berhati-hati. Terus ada juga program PPKL, ya, program pengajar peduli keselamatan lintas. Jadi kami itu masuk ke sekolah-sekolah, ke SMK, ke SMP, kita kerjasama dengan guru-gurunya bahwa tiap hari ingatkan siswanya untuk tertib berlalu lintas, gunakan helm, paling pentingnya gunakan helm, tertib berlalu lintas. Ada juga kita laksanakan PPGD, pelatihan penanganan gawat darurat. Itu kita laksanakan terakhir kemarin itu di Baru. Oke. Oke, luar biasa. Jadi ada beberapa program lah. Program Pak, ya, terlalu banyak program ini. Mudah-mudahan dengan program itu Pak bisa menekan angka kecelakaan di Parepare secara khusus Pak ya. Kira-kira Pak, dari selama ini pemantauan Bapak di Jasara Harja wilayah kerja Pak, presentasi penyerahan santunan khusus korban kecelakaan baik yang meninggal maupun yang luka-luka, sudah berapa Pak jumlahnya Pak? Jadi kalau Januari sampai Mei itu Jasara Harja sudah menyerahkan santunan 6,6 M. 6,5 M. Itu 6,6 Pak. 6,6 di wilayah Ajatapareng. Itu secara rinci Pak? Itu untuk meninggal dan luka-luka. Meninggal dan luka-luka. Secara total. Kalau untuk secara di luka-lukanya itu tadi 6,6 M ya. Januari sampai Mei. Januari sampai Mei 2025 ya. Betul. Kalau tahun kemarin Pak lebih banyak Pak. Itu meningkat Pak. Meningkat, saya buka dulu datanya ya. Tadi datanya di sini. Begitu Pak. Pak, ini, sambil mencari datanya nih Pak. Bagaimana cara masyarakat mengetahui atau berhak menerima santunan Pak? Di mana dia bisa mendapatkan informasi itu Pak? Ya, itu lagi Pak. Kami itu laksanakan socio engineering. Salah satunya itu kita edukasi masyarakat. Di situ juga kita sosialisasikan Jasara Harja, peran dan fungsi Jasara Harja. Jadi harapan kami itu kita masuk ke masyarakat, pelosok masyarakat. Kami jelaskan ke masyarakat, misalkan di kelurahan Labukang atau Kecamatan Ujung, dan mereka juga menyampaikan ke masyarakat lainnya. Itu pertama. Yang kedua, kami rutin untuk memberitahukan, menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan kami, kegiatan Jasara Harja, pencegahan dan lainnya itu di Instagram Jasara Harja. Terus ada juga kami di rumah sakit itu kami pasang X-banner. Ya. Jadi biar masyarakat yang mungkin korban-korban kecelakaan dia langsung lihat di rumah sakit kalau ada korban. Terus pada saat korban kecelakaan juga polisi pasti mengarahkan juga. Iya. Jasara Harja. Ada beberapa channel lah Pak. Dan tadi pagi juga itu kami ke Radio Peduli itu untuk sosialisasi mengenai Jasara Harja juga. Jadi ada beberapa channel yang kami lakukan, yang kami laksanakan bagi masyarakat itu paham mengenai Jasara Harja itu apa, peran dan fungsi Jasara Harja. Jadi selama ini Pak yang penerima yang lebih banyak yang dinominasi santunannya apa Pak? Secara demografi Pak, secara data usia produktif. Jadi korban kecelakaan 69,66%. Jadi sangat disayangkan sekali Pak. Jadi Jasara Harja itu kami itu tidak sama sekali ingin menurunkan santunan, bukan. Jadi kami itu fokus kepada bagaimana kecelakaan itu dihindari. Iya, betul. Karena efeknya tadi tuh Pak. Jadi misalkan datanya 69,6% korban itu adalah di usia produktif. Artinya kalau misalkan dia meninggal dunia itu akan merembet ke ekonomi sosialnya keluarga tersebut. Jadi kami tuh fokus di situnya. Makanya kami lebih fokus ke pengendalian sekarang, social engineering, ke pengendalian tadi. Misalkan yang meninggal itu bapaknya, tulang punggung keluarga. Kasihan istri, anak yang tinggal. Seperti itu. Jadi kalau demografinya itu dan 90% lebih itu pengendara sepeda motor yang jadi korban kecelakaan. Banyak sepeda motor laki-laki 77,62% kalau saya itu laki-laki. Terus
anak sekolah Pak, pelajar itu mendominasi untuk korban kecelakaan. Pelajar yang dominasi Pak. Pelajar dan mahasiswa. Ini wilayah kerja Wilayah aja Tapareng. Wilayah Tapareng Pak. Pelajar yang dominasi Ya, Pak. Pelajar. Makanya kan itu juga mengedepankan program PPKL Pak. Kalau untuk di Kota Parepare sendiri, hampir semua SMA, SMK kita sudah masuki. Memang harus lebih banyak pendekatan ke sekolah Pak ya, untuk lebih menyadarkan Betul. anak sekolahnya, Ya, siswanya. Itu kan secara kasat mata kita bisa lihat ya, banyak mungkin adik-adik kita mungkin masih kurang tinggi kesadarannya mengenai berlintas. Baik. Yang selama ini Pak yang diberikan santunan kepada Pak korban ini yang kebanyakan meninggal dunia atau yang luka-luka, yang mana banyak Pak? Hampir sama. Jadi secara jumlah korban, jumlah meninggal untuk di wilayah Parepare saja, Kota Parepare itu 7 dari Januari sampai Mei. 7 meninggal dunia. Sedangkan untuk korban luka-luka itu, kalau saya tidak salah hitung tadi pagi sekitar 51 orang. 51 orang. Banyak luka-luka Pak ya? Luka-luka paling banyak secara jumlah korban. Kalau tahun kemarin Pak tahun kemarin ada penurunan alhamdulillah di Kota Parepare. Ada penurunan Pak. Berarti kalau ada penurunan berarti jasa marga bisa dikategorikan sebagai berhasil dalam upaya tadi itu Pak ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa bertahan sampai tahun-tahun berikutnya Pak. Ya, baik sahabat TV Pare, menarik kita perbincangan hari ini mengenai dengan jasara harja, santunan yang diberikan oleh jasara harja, siapa saja yang diberikan, kemudian apa saja jenis-jenis santunan yang diberikan oleh jasara harja. Hanya cuma satu jenis santunan Pak ya, cuma satu jenis saja Pak ya, santunan yang dari jasara harja itu santunan kecelakaan saja Pak ya, santunan untuk korban kecelakaan saja. Jadi siapa tahu nanti ada masyarakat ya santunan kira pemberian bantuan untuk usaha, wah misalnya kecelakaan kemudian tabrakan, korban gerobaknya kena. Emang itu Pak paling sering itu banyak kan motor saya bagaimana Pak ya. Aduh, kalau motor mohon maaf kami tidak bisa menjamin ya, karena kami orangnya yang kami jamin. Misalnya kalau bukan materialnya. Ya, misalnya kalau ini rumah warga yang ambruk kena dampak kecelakaan itu kan jasara harja juga tidak bisa. Bisa menanggungnya. Jadi ya sahabat TV Pare mungkin juga bisa jadi catatan, misalnya kalau ada warga ada terjadi kecelakaan rumah atau apa saja yang terdampak daripada kecelakaan itu sudah ditanggung oleh jasara harja Pak ya. Betul. Ya, jadi yang ditanggung adalah korban yang merupakan kecelakaan yang ada penjamin gitu Pak ya. Jadi korban yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Ya, tadi juga ada beberapa disampaikan mengenai pengguna sepeda listrik. Ya, tetap kena santunan Pak ya. Apabila dia tabrakan dengan kendaraan bermotor. Ya, apabila dia terkena tabrakan sepeda motor. Ya, oke. Baik, sangat menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang positif bagi siapa saja yang melihat atau menyaksikan tayangan ini, dan kita akan bertemu kembali di podcast berikutnya dengan narasumber yang kita hadirkan sesuai dengan tema kita selanjutnya. Ya, terima kasih Pak atas kunjungannya di podcast kami ini Pak. Semoga ke depan kita bisa lanjut lagi dan bisa memberikan informasi terbaik untuk masyarakat Pak. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.